Larangan mudik lebaran telah diterapkan pemerintah, namun masih saja banyak pemudik bandel yang nekat mudik. Namun jangan senang dulu, pasalnya pihak kepolisian serta Pemprov DKI Jakarta telah memastikan bahwa pemudik akan sulit kembali ke Jakarta. Dan untuk membahasnya, saat ini kami sudah bergabung bersama Kabak Ops Korlantas Polri, Brigjen Pol Benyamin. Selamat sore, Pak Benyamin. Ya, selamat sore. Iya, Pak Benyamin, terkait dengan penyekatan arus balik ini apakah sudah mulai dilaksanakan pada hari ini, di hari kedua Lebaran? Sampai saat ini sudah persiapan sudah ya. Jadi kita anggaplah hari ini juga sudah mulai kecil-kecilan kita sudah melaksanakan penyekatan terutama dari timur. Tapi besok full kita melakukan penyekatan itu mulai dari arah Surabaya berbatasan dengan Jawa Tengah ya, baik di jalan tol maupun di jalan non tol. Begitu juga dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dan seterusnya dari Jawa Barat ke Jakarta. Jadi berbeda dengan yang kita lakukan pada saat arus mudik ya. Jadi penyekatannya ini mayoritas itu di Jakarta yang paling besar. Kemudian ada penyekatan sampai dengan ke Jawa Timur itu tidak terlalu banyak lah ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin hampir di setiap kabupaten perbatasan antar kabupaten maupun antar provinsi kita lakukan penyekatan. Karena salah satu tujuan kita di samping mempersulit masyarakat untuk kembali ke Jakarta, juga kita tidak menginginkan terutama dari Jawa Timur ini yang sedang berkembang pesat penyebaran COVID-nya untuk keluar dari Jawa Timur ya, baik artinya mau ke Jawa Tengah maupun ke arah Jakarta. Baik, titik penyekatannya bukan hanya untuk yang akan masuk ke DKI Jakarta, tapi juga dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Total ada berapa, Pak Benyamin, untuk titik penyekatan arus balik? Hampir sekitar 300-an ya, dengan yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar-besar itu kan 56 tetap kita pergunakan, tetapi yang kecil-kecilnya hampir sekitar 300-an. Karena antar kabupaten sekarang kita pastikan kita aktifkan semua. Jadi penyekatan ini baik di jalan tol maupun non tol, misalnya dari Gresik mau ke Lamongan, mau ke Tuban, dari Tuban mau ke perbatasan Rembang, itu sudah kita lakukan penyekatan semua mulai besok khususnya ya, demikian. Tapi penyekatannya ini larangannya hanya untuk yang akan masuk ke DKI Jakarta saja, Pak Benyamin? Tidak, pokoknya kendaraan yang kayak dari Jawa Timur ya, dia mau masuk ke Jawa Tengah kita tidak izinkan. Mau dia mau ke Semarang, mau dia ke Pati, ya kita perintahkan untuk kembali ke Jawa Timur lagi. Begitu. Baik, untuk di DKI Jakarta sendiri sudah memberlakukan SIKM ya Pak ya, surat izin keluar masuk. Bagaimana kemudian nantinya jika ada pengemudi yang tidak memiliki SIKM ini, tindakannya akan seperti apa Pak? Akan langsung diminta putar balik atau bagaimana? Sama dengan ketika mudik ya, kita akan minta putar balik ya. Oleh sebab itu kita sih menyarankan kepada orang-orang yang sudah keluar dari Jakarta untuk tidak kembali dulu sampai dengan tanggal 7 Juni ya, sampai dibukanya, sampai selesai benar-benar Jakarta ini sudah dibuka PSBB-nya pada tanggal 4, ditambah lagi 3 hari dari gugus tugas gitu ya, baru silakan untuk kembali ke Jakarta. Nah sebelum itu diupayakan untuk tidak kembali ke Jakarta. Kalaupun memaksakan diri kembali ke Jakarta, ya resikonya akan ditanggung oleh para masyarakat yang akan kembali ke Jakarta, akan bisa juga terombang-ambing nanti di tengah jalan ya, karena di tiap kabupaten akan disekat. Belum lagi kalau nanti ditanyakan juga surat-suratnya, kalaupun nanti terjadi kemacetan, kita tidak akan menanya surat-surat lagi, kita akan keluarkan semua kendaraan atau putar balikan kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Jika terjadi kemacetan, seluruh kendaraan akan diminta untuk putar balik, Pak Benyamin? Iya, betul. Seandainya misalnya ini terjadi di gate Palimanan misalnya, ada panjang itu antrian ya, kita tidak usah lagi ngecek itu ada surat atau enggak, kecuali kendaraan barang yang bisa melintas, dia lanjut. Yang kendaraan pemudik yang memang tadi sudah keluar dari Jakarta akan kita suruh putar balik. Baik, Pak Benyamin, fakta bahwa kemudian banyak warga yang lolos tetap bisa mudik walaupun sudah ada larangan mudik. Bagaimana kemudian ini akan menjadi evaluasi pada saat nantinya penyekatan arus balik? Ya, memang kan jalannya juga banyak. Kemungkinan juga arus balik juga akan ada hal-hal seperti itu. Mereka akan mencari jalan semaksimal mungkin untuk bisa sampai ke Jakarta. Tetapi di Jakarta juga kan banyak juga titik-titik penyekatannya dilakukan oleh Polda Metro maupun dari
Provinsi DKI untuk melakukan penutupan-penutupan mana yang diperbolehkan masuk ataupun yang tidak. Ya, kami kembali lagi minta kesadaran daripada masyarakat untuk tidak segera kembali ke Jakarta. Ya, supaya penyebarannya ini Jakarta yang sudah baik sekarang ini sudah melambat pergerakannya supaya bisa benar-benar clear begitu. Akan ada penambahan pengawasan Pak di jalur-jalur alternatif yang mungkin saja kemarin digunakan oleh pemudik yang lolos? Iya betul, makanya saya bilang tadi ini berbeda dengan pada saat kemarin mudik ya. Untuk arus balik ini kita akan menambah pengawasan, pos-posnya juga akan kita perbanyak ya, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai dengan ke Jawa Barat menuju Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Benyamin sudah bergabung bersama kami di Special Report. Tentunya kita berharap masyarakat benar-benar bisa mematuhi aturan larangan arus balik ini tanpa memiliki SIKM.